Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada satu bacaan yang mana bacaan itu kita lihat sesuatu yang ringan. Tapi di sisi Allah azim. Bacaan itu kita lihat ringan, tapi di sisi Allah itu azim. Apa itu? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini, Bismillah itu kalau diperinci, kalau bahasa Jawanya dipreteli, Bismillah itu, baknya itu Bahaullah. Baknya Bismillah itu merupakan kemuliaan milik Allah. Baha. Itu yang baknya. Kemudian yang kedua sinnya. Sin. Itu sana'ullah. Bisin. Sana'ullah. Ay adhamah. Sebetulnya sana sama baha hampir sama. Sana ini keagungan Allah. Sin. Bismi, mim. Mimnya bismillah. Mimnya bismillah ini merupakan majdullah. Majdullah ay hurmatillah, yaitu kehormatannya Allah. Jadi kita mengucapkan bismi. Maka sama saja kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Sang Khalik. Kalimat bismi. Ya. Allah jelas nama yang amat sangat tinggi, as-sumu yang tinggi. Kemudian ada juga yang mengatakan, jadi bismi ba sin mim. Itu apa yang dibuang? Alif. Aslinya bi ismi, ba alif sin mim. Nanti kenapa ini alifnya kok dibuang, ada nanti. Sekarang fokus di kalimat bismi ya. Tadi ba merupakan kemuliaan, sin keagungan, mim kehormatan Allah. Ada pendapat yang lain mengatakan ba sin mim. Ba yang pertama buka utaibin. Buka utaibin. Tangisannya orang-orang yang tobat. Buka utaibin, tangisannya orang-orang yang bertobat. Sin sahwul ghafilin. Sin itu lupanya orang-orang yang lupa. Nangis karena tobat, karena kelupaan yang dia laksanakan dalam sin, sahwun, baru nanti mendapatkan mim. Apa itu? Maghfiratuhu lil mudhnibin. Pengampunan untuk orang-orang yang berdosa. Wagung ini. Makanya kan ada guru itu yang ngajari sama muridnya untuk baca Bismillahirrahmanirrahim setiap hal yang baik. Sampai terakhir kan si murid berjalan di atas air itu. Imbabil karomah. Udah baca ini, udah baca itu aja Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Jadi dalam Islam itu yang dipentingkan itu hadirnya hati. Hadirnya hati. Sedikit dengan hadir itu hatinya tembus. Banyak tidak hadir hatinya kosong. Taklim pun sama. Taklim itu hatinya sedikit. Dengan hadirnya hati tembus. Sekarang bacaan bismillah. Masih bismi loh ini. Bukan Allahirrahmanirrahim. Belum. Masih biismi atau bismi langsung.
Dikatakan di sini baru masuk sekarang Allah ya. Kalimat Allah sekarang. Allah itu li ahli sofa. Untuk orang-orang yang memiliki kesucian hati. Jadi Allah itu akan menempati di dalam orang-orang yang memiliki hati yang suci. Makna menempati yang pantas untuk Allah. Rahmatnya Allah, penjagaan Allah, riayahnya Allah, as-sofa. Orang yang punya kebersihan hati, rahmat Allah akan bernaung di sana. Makanya ulama mengatakan, ahli sufia, orang-orang ahli tasawuf, mereka mengatakan apa? Allah li ahli sofa. Kalimat Allah itu diberikan untuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Hati yang lembut. Hati yang tidak ada penyakitnya. Hati yang tidak ada suudon. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu li ahlil wafa. Ar-Rahman diberikan kepada orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah. Al-wafa. Kita ini ada perjanjian sama Allah. Perjanjian untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Orang-orang yang dia menjalankan perjanjian dengan Allah, orang yang memenuhi haknya Allah, jangan khawatir, rahmat Allah sama dia. Rahmat Allah sama dia. Orang yang jauh, apakah ditinggalkan sama Allah? Apakah dilemparkan ke neraka langsung? Jangankan Allah, seorang khalik, Nabi Muhammad tidak menginginkan satu umatnya pun masuk nerakanya Allah. Kalau dikatakan Allah itu untuk orang-orang yang memiliki hati yang bersih, di ahli sofa. Ar-Rahman diberikan kepada orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah. Kalau bahasa secara gampangannya lebih simpel, Ar-Rahman itu diberikan kepada orang-orang yang taat sama Allah. Yang Quran baca, yang sholat tidak telat, yang dzikir sempurna, yang mengeluarkan zakat, yang menjauhkan dari keharaman, dapat rahmatnya Allah. Ahli maksiat, apakah ditinggalkan? Ar-Rahim li ahlil jafa. Sedangkan rahimnya Allah lebih membutuhkan untuk orang-orang yang jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah, amat sangat jauh dari Allah, bukan dibuang sama Allah, dikasih rahimnya Allah. Kalau bahasa ininya, ya, perhatian Allah itu kepada orang yang taat, kepada orang yang bersih hati, kepada orang yang dekat sama Allah, tapi juga Allah memperhatikan lebih juga kepada orang-orang yang jauh untuk diharapkan kembali ke hadrat Allah. Kalau kita hubungkan masalah ini, Rahman, rahmatnya Allah secara umum. Rahim, rahmatnya Allah secara khusus. Ulama mengatakan Rahman itu untuk semua makhluk. Rahim untuk orang Islam yang beriman. Kenapa? Karena lebih besarin Rahim. Tapi dalam pemaknaan seperti ini, dalam pemaknaan ini, perkataan dari Ahlus Sufiyah di sini, justru Rahim itu lebih diberikan kepada orang yang jauh. Orang yang lebih butuhkan untuk mendapatkan rahmatnya Allah berupa rahimnya Allah. Ngerti ini? Makanya di sini nih, kalau kita ngelihat ada orang sudah dekat sama Allah, tuntun dia. Bawa tangannya. Ajak untuk kenal Sayyidina Fatimah tadi. Pegang tangannya. Tunjukkan ini Siti Fatimah. Ini keluarganya Nabi. Tapi orang yang tidak ngerti sama Siti Fatimah, orang yang mencaci sama Siti Fatimah, orang yang jelekkan Siti Fatimah, lebih butuh lagi untuk dituntun. Itu. Sayyidina Ma'ruf Al-Qurhi, kemarin cerita Umar, Sayyidina Ma'ruf Al-Qurhi, ketika diminta mendoakan kepada orang-orang ahli maksiat, didoakan. Doanya sebagaimana dia bahagia di dunia, bahagiakan di akhirat, ya Allah. Kalau orang yang dekat sama Allah didoakan, iya. Tapi orang yang jauh sama Allah lebih butuh untuk didoakan.
Itulah rahimnya Allah li ahlil jafa, untuk orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulama mengatakan gini, ada kalimat yang disampaikan oleh para ulama. Mereka mengatakan gini, ma nadhartu fi syai'in, ma nadhartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi aw qablahu. Ma nadhartu fi syai'in, tidaklah aku melihat di dalam sesuatu. Ma nadhartu fi syai'in, umum ya, bukan fi syai'in, enggak, fi syai'in. Di semuanya ini. Tidaklah aku melihat di semuanya ini. Apa semuanya ini? Orang taat, orang maksiat, orang muslim, orang kafir, orang yang cinta sama kita, orang yang benci sama kita. Orang yang dekat sama Allah, orang yang jauh sama Allah. Tidaklah aku melihat kepada mereka semuanya ini illa kecuali wa ra'aitullaha, kecuali aku melihat dalamnya, fihi, dalamnya itu ada Allah. Au qablahu, atau sebelumnya ada Allah. Nggak ono nyaji lagi. Nggak ada nyaji lagi. Kita kelihatan kalau kita orang cinta sama orang cinta sama kita itu normal. Ya, dia cinta kok. Dia cinta sama kita mencintai dia, normal. Tapi yang hebat itu ketika kita mencintai orang yang benci kita. Kenapa kok bisa? Ngelihat Allah di sana. Itu rahasianya. Kenapa pembesar-pembesar kita pernah terkadang diludahi dengan musuhnya. Bisa bales loh. Bisa membinasakan orang yang ngeludahi dia loh. Tapi enggak. Diseka ludah tadi itu, dikatakan ludah ini semoga jadi obat. Dihidoni loh. Dipukul, ditempeleng, diintimidasi. Nabi tinggal di gunung, diisolasi selama 3 tahun. Bahkan ada pendapat yang mengatakan ketika itu Sayyidah Khadijah juga ikut, itulah penyebab beliau sampai sakit meninggal, Sayyidah Khadijah. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Apakah Nabi langsung angkat? Ya Allah, damirhum, lulu lantakkan ya Allah. Enggak. Dilempari batu, diginikan, enggak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayat ya Allah, enggak tahu, dia kesian, enggak tahu. Biarkan. Ada yang kencing di masjid. Ya ini. Katanya biar selesai dulu kencingnya. Kencing di masjid dulu jeding loh. Biarkan selesai dulu. Kenapa? Ini makna kalimat. Ma nadartu fi syai'in illa wa ra'aitu fihi qabla. Ada Allah di sana. Ada Allah. Kalau ini tidak bisa. Kenapa kita bisa benci sama orang? Karena kita tidak ngelihat di situ ada Allah. Yang nyiptakan dia itu Allah. Ngelokno habaib, nyaci maki habaib, itu kan aja. Kalau butuh klarifikasi, pakai ilmu ya dijawab dengan ilmu. Enggak, ya jangan dijawab, doakan aja. Doakan. Didoakan selesai. Lah apa gunanya kunut nazila? Lihat kan? Apa gunanya? Apa gunanya kita orang ngajar pengajian sekarang ini? Apa tujuannya? Untuk adem. Suasana biar dingin. Enak, tidak ruwet, tidak kira-kiran. Tidak dendem-dendeman. Semari, kesal. Ketika orang ngelihat di situ ada peran Allah, selesai. Anak punya target seperti ini, Bib, tapi kok belum nyampe ya Ustadz? Kok belum nyampe, kenapa? Targetnya, lihat di situ ada rencana Allah. Selesai. Tidak perlu ruwet. Untuk antisipasi, untuk mengusahakan, wajib. Karena kita hidup di dunia, ikhtiar harus. Tapi kalau masih belum sesuai dengan sesuatu yang kita berikan, yang kita usahakan, targetnya belum nyampe, ingat di situ ada Allah. Selesai.
Hah? Makanya Allah menyatakan dalam hadis qudsi, bi kana makana. Bi kana makana. Denganku adanya segala sesuatu. Denganku katanya Allah adanya segala sesuatu. Wabi yakunu ma yakunu. Dan denganku juga yang akan terjadi. Yang terjadi sekarang ini denganku. Yang akan terjadi denganku. Tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada yang nyaci maki habaib, mencaci maki, ngirokno, ada peran Allah di sana. Bukan berarti Allah jelekkan, bukan. Sebagai bentuk mihnah, ujian. Selesai. Apa yang akan terjadi sama mereka? Apa yang terjadi sama mereka? Kita harapkan mereka bisa taubat sama Allah. Atau apapun yang akan terjadi sama mereka. Yang akan terjadi, bi yakunu ma yakun. Yang akan terjadi, ada denganku katanya Allah. Dalam genggamanku, dalam kekuasaanku. Hati. Omongan kita, pandangan kita, pendengaran kita, perbuatan kita. Hati. Ada Allah. Fawujudil awalimi bi. Maka wujudnya segala sesuatu selain Allah, ada aku. Ada aku. Kalau ditanya, saya ingin loh Bang. Ana sering gambarkan ya, gambarkan. Kalau Allah itu menciptakan laler, nyamuk, itu kan ada hikmahnya kan? Beli apa? Untuk obat semprot. Gara-gara pabrik, itu ada gara-gara laler. Ada nyamuk, ada ini berapa karyawan gara-gara nyamuk itu, ya kan? Ada, oh boyo nyipal tikus sih gaya boyo, kan greget no tikus sih. Lawang kabel dipangan loh, oh gawe ini, loh, ente lupa, lem tikus itu produk pabrik loh. Berapa banyak orang yang kerja gara-gara adanya tikus? Yang jadi pertanyaan sekarang, perhatikan, kenapa Allah menciptakan babi? Ada untuk lem babi, tikus babi, apa ini racun babi, dibunuh sunnah, dipegang haram, najis, haram, tidak boleh, dimakan la haula wala quwwata billah, dipegang aja tidak boleh kok. Lah terus apa gawe ini? Ngelihat gitu itu jijik loh. Ngelihat, jangan-jangan kan nih, ngelihat aja kalau orang iman jijik. Lah terus apa gunanya Allah itu menciptakan seperti itu? Perhatikan. Fawujudul awalimi bi. Semua wujudnya apa-apa selain zatku ada aku. Jangan ditanya, kenapa seperti itu? Kenapa seperti ini? Kenapa kok harus itu? Kenapa kok harus ini? Kenapa kok la? Melalui lesan mulia Rasulullah SAW, babi najis, babi harus dibunuh, ya sudah selesai. Kelihatan dibunuh, tidak kelihatan diem. Ada umatnya Nabi yang masih makan itu, Habib. Doakan. Doakan. Bisa dijak omong, aja omong. Karena Allah yang ciptakan itu. Sebagai apa? Ikhtibar kita. Ujian untuk kita. Dengarkan. Walaisa li ghairi wujudun. Walaisa li ghairi wujudun. Kata dulu gini. Walaisa wujudun li ghairi. Tidak ada sesuatu yang wujud yang nampak selain zatku. Yes. Kekuasaan, persenjataan, kehebatan negara, adidaya, tidak ada semuanya. Walaisa li ghairi wujudun. Tidak ada. Wujud, tidak ada. Dekat sama Allah, diberikan semuanya sama Allah. Dekat sama Allah, selesai. Tidak perlu pakai akal sudah. Subuh iki sembahyang Bib. Terus, yo kepingin mari sembahyang metu lah Bib ngombe kopi.
ketan karo rokokan loh. Sampai jangan. Untuk Allah. Untuk Allah duduk. Duduk untuk Allah. Baca Quran, baca zikir. Dekatkan diri sama Allah. Ini kepingin apa? Anak ini berangkat kerja ini mulai jam 4:30 subuh. Kalau bisa cari kerjaan lain ya. Apa yang dibutuhkan? Uang. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Yakin. Lah sik mikir. Iya sih cuma. Lah cuma itu sing ngendorno. Tak perlu. Yakin sama Allah. Yakin. Walaysa li ghairi wujudun haqiqiyun. Tidak ada yang wujud hakikat. Ya sempurna kok, hancur kok. Hancur. Sekarang anda tanya ya, Beb, Amerika itu hebat ya? Iya. Kenapa? Bisa itu apa itu namanya? Rudalnya itu digerakkan dari gini lah. Dari jarak jauh. Digerakkan. Tidak perlu. Oh ini digerakkan. Sekarang ada pesawat tanpa awak. Baru tanpa awak. Pesawat dodo wongi. Pesawat pengintai. Masih aku dewi tidak wujudnya ya, tapi percaya kon. Pesawat pengintai kan delon. Ndak ono wongi, golek ono. Wis ado-ado. Ini satu ilmu kemarin dapat kita orang. Pesawat itu kalau sudah naik ke atas ini, iku pilot ndak nyekel pisan. Kayak auto, tek. Tahu auto, melaku dewi. Jadi gunane pilot iku untuk naik, untuk turun. Di atas 99% auto, tek. Wes. Paham ya? Paham. Tapi kalau Allah berkehendak jatuh, wes. Ada mesinnya, ada ininya, ada itu. Hebat, Beb, Masya Allah. Oh gitu ya? Iya. Nabi Sulaiman. Endi wujud pesawatnya? Naik angin. Angin yang tidak ada bentuknya ini bisa mengantarkan Nabi Sulaiman. Nang kono, nang kini, nang kono, nang kini. Payung. Betul payung? Enggak. Apa payungnya? Beburungan yang ada di atas. Tapi wujud hakikat tidak ada. Karena dari makhluk. Tanpa tujuan untuk mengecilkan Nabi Sulaiman, la hasya wa kalla. Cuma ketahui, tidak ada sesuatu yang hakikat selamanya kecuali milik Allah. Kita sekarang meyakini dengan seyakin-yakinnya bagaimana itu Nabi Sulaiman. Kebesaran Nabi Sulaiman. Ketinggian teknologi Nabi Sulaiman. Bukan teknologi lagi, di atasnya itu. Tapi tidak ada. The King of Sulaiman. Entah wis. Tidak ada. The King of Sulaiman. Tidak ada. Tapi untuk Nabi dikasih loh. Apa? Quran. Sampai akhir zaman. Tidak ada yang bisa menjatuhkan kedudukannya. Tapi nanti ketika akan terjadinya kiamat, diangkat sama Allah. Hilang itu Al-Quran. Ini makna walaysa li ghairi wujudun hakikiyun illa, kecuali bil ismi, kecuali dengan namaku. Sudah. Lah Allah sudah ngasih seperti itu nyalain selain Allah, ya salah ente. Ada apa? Biarkan sudah. Habib, Ustaz, anak ini ya apa Ustaz? Setiap pengajian mesti berbenturan dengan kerjaan. Oh no, iya, balik kerjaan lain. Wani. Maju, mundur. Iya sih, tapi yang mau maneng yo. Tapi ya apa yo? Tidak masuk dalam akal. Itu yang mengecilkan kedudukan Allah. Sudah. Allah yang ngasih kok ruwet. Paham ini? Yakin Zil? Jadi Senin sama Selasa bisa hadir. Iya. Kenapa ndak hadir? Anak kerja, Beb. Ya ndak apa-apa wis karepmu. Ya wis. Ndak apa, enggak ada masalah. Kenapa? Capek, Beb.
Kenapa? Sakit Anabib. Kenapa kok ndak sakit nari obat berangkat ke pengajian? Pernah ndak kita seperti itu? Anak ini Beb pusing, Beb. Pusing, ambil Quran. Niat Quran untuk menghilangkan pusing. Kenapa kok enggak? Minum obat ini, minum obat itu, tidak apa-apa minum obat. Akhirnya Allahnya kecil. Jangan. Lihat Nabi Musa. Depan laut, belakang Fir'aun. Umat Bani Israel, kalau tadi mendengarkan pengajian pagi, buangkel no umat itu. Bani Israel, enggak reget no teman. Ayo Musa, ayo Musa, ayo Musa. Bentar, belum ada perintah dari Allah. Sof, iki sudah dikejar loh, waktu loh. Ibaratnya tik, tik, dari firman kan? Tik, 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 tik. Fir'aun, depannya laut, ada renang. Laut merah. Mau ngadepi Fir'aun. Penguasa yang kuat dia. Tapi dengan yakinnya Nabi Allah Musa mengatakan, tunggu Allah. Tunggu. Sampai dalam tafsir tadi, kalau ikuti di radio, yang hadir atau ikuti di radio, itu setelah Nabi Allah Musa melewati lautan tadi itu, jadi kering dengan tembok berupa air 12, karena sukunya 12, melewati sampai di pojok sana, Nabi Musa ingin mukul lagi. Supaya apa? Supaya nutup. Allah menyatakan apa? Tinggalkan. Itu urusanku Musa. Jalan. Jalan. Kamu kan sudah mukul kan? Aku perintahkan apa? Mukul ketika lewat. Dok. Buka. Reng. Lautan. Lewat. Otomatis kalau sudah berhasil kan, secara akal kita kan, tutup mana kan? Dek. Supaya apa? Tenggelam. Supaya terhalangi antara Nabi Musa dan Fir'aun. Tapi Allah mengatakan apa? Tinggalkan. Itu sudah selamat kan? Tinggalkan. Itu urusanku. Ternyata apa? Allah nunggu Fir'aun di tengah lautan, baru ditutup sendiri sama Allah. Jadi bukanya itu dengan perintah Allah, nutupnya Allah yang langsung. Sudah selesai. Sama itu. Ente jangan cepat masalah gini. Perhatikan. Bukanya pengajian, bukanya pondok, bukanya tempat pendidikan, kita yang gerak. Dengan sanad yang akan nyambung dengan izin dari Allah. Selanjutnya gimana? Wa fawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Gimana kelangsungannya? Tetap kita berusaha, tapi bagaimana endingnya? Kita serahkan sama Allah. Ini kejadian Nabi Allah Musa di laut itu. Kalau kita ngerti mana ini, tidak ada stres. Stres habis, pasar sepi habis, mau pasar rame, mau pasar sepi, Allah yang berkehendak. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan keyakinan yang kuat. Amin ya rabbal alamin.